sebagai tempat bercocok tanam, tempat singgah. Ad-dunya itu mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita berkebun, tempat kita singgah sesaat. Apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan nanti. Nanam kebaikan dapat kebaikan, nanam keburukan dapat keburukan. Allah tidak menzolimi hambanya, tapi hambanya sendiri yang menzolimi dirinya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan maksiat dosa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu, mumpung masih di waktu yang baik, nyawa masih ada di kandung badan, kita masih bisa dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya, ke Baitullah, di mana adalah rumah Allah di dunia adalah masjid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruknya adalah pasar. Maka kalau sebaik-baik tempatnya masjid, datang ke masjid Allah. Persoalan apapun yang ada pada hidup kita, ngadunya ke Allah, datanglah ke rumah Allah. Karena ini tempat yang paling tenang. Kalau kita dalam masjid ini tenang gak Pak? Adem gak? Adem. Saya merasa. Saya pribadi punya masalah rumah tangga, ribut dikit dengan istri, gak usah jauh-jauh, datang aja ke masjid. Tenang. Punya masalah pekerjaan, datang aja ke masjid, insya Allah tenang. Karena orang-orang yang ada dalam masjid adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah katakan, orang-orang yang ada dalam masjid adalah tamuku. Kalau yang namanya tamu, spesial nggak Pak jamuannya Pak? Kalau kita ada tamu di rumah Ustadz, spesial nggak jamuannya? Spesial. Minuman yang terbaik, makanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Begitupun Allah. Kita ini tamu Allah, pasti Allah berikan jamuan yang terbaik. Kalau saya punya tamu dan tamu ini terancam nyawanya, saya rela untuk membelanya, walaupun nyawa saya akan hilang. Karena dia tamuku. Tapi kalau sudah keluar rumah, silahkan. Tapi semasa dia masih dalam rumah, aku yang akan menanggung tanggung jawabnya. Sekalipun dia seorang penjahat, tidak boleh keluar dulu rumah sebelum orang mendapatkan perlindungan. Begitupun kita dalam masjid, Allah pasti lindungi. Maka kalau ada bala bencana, ada badai topan, adanya banjir, adanya kilat, adanya tsunami, insya Allah yang di dalam masjid akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo berlomba-lomba dalam menuju kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Memperbanyak amal ibadah. Maka jangan sampai kita melalaikan segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan dalam kehidupan di dunia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Kan tugas kita di dunia ini kan adalah ibadah Pak, betul ya Pak? Maka jangan ada yang sia-sia. Isi semuanya dalam ibadah. Gak usah terlalu ngurus orang lain. Kita ini sibuk ngurus orang lain, sibuk menilai orang lain, sibuk menilai ibadah orang lain. Tapi ibadah kita sendiri belum tentu diterima oleh Allah. Maka mulai sekarang harus sibukkan untuk menilai ibadah kita sendiri, mengkoreksi ibadah kita sendiri. Sudah sampai mana amal ibadah yang selama ini kita lakukan? Jangan-jangan dikhawatirkan amal ibadah itu tidak satu pun yang Allah terima. Kita perbaiki, kita sempurnakan. Nah, pada saat di bulan yang penuh dengan indah ini bulan Dzulqa'dah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah katakan ada dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maka bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan haram. Haram untuk melakukan kejahatan, haram untuk melakukan kemaksiatan, haram untuk berbuat kebakilan, haram untuk berkelahi, haram untuk bertikai, sampai peperangan pun diharamkan di bulan-bulan haram ini. Bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi kita menghadapi bulan Zulhijjah, dekatan bulan Rajab, bulan Muharram, ya, bulan Muharram sudah dekat, bulan Rajab yang terpisah. Maka 4 bulan ini bulan yang diharamkan. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah bulan meningkatkan iman, bulan meningkatkan ibadah. Udah nggak usah macam-macam lah dalam bermaksiat pada Allah, tingkatkan amal ibadahnya. Karena amal ibadah ini adalah amal ibadah yang bisa untuk menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah. Kita ini krisis keyakinan, Pak. Nggak yakin akan janji Allah. Pada saat Allah berikan ujian pada kita, sudah mulai jauh daripada Allah. Kadang-kadang menjadikan alasan ibadah itu untuk apa sholat?
Untuk apa ibadah pada Allah? Toh hidup kita nggak berubah-berubah. Sering nggak begitu kalimat keluar, Pak? Sering nggak dengar? Ngapain sholat? Untuk apa sholat? Ya hidup juga nggak berubah-berubah. Ini masalah iman. Masalah iman kita kepada Allah. Kalau imannya bermasalah, maka ibadah yang dilakukan akan tidak sungguh-sungguh. Maka kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan melahirkan yang namanya keyakinan. Maka jangan heran kalau ada masalah, ya mudah tergoyahkan imannya. Ya ada imannya iman kardus, iman sekilo beras, sekilo minyak tanah, sekilo gula, sekilo sekardus mie keluar daripada agama Islam. Saya nggak tahu di sini Pak, tapi itu pernah terjadi dulu di Kota Musuh. Kota Musuh tahu Pak Kota Musuh? Sekeluarga itu keluar daripada agama Islam. Karena apa? Pertama memang keyakinannya yang lemah, kedua ketidakpedulian orang-orang Islam di sekitarnya. Dia hidup memang susah, tidak salah dia kalau dia keluar, karena ada yang menjamin kehidupan ekonominya. Imannya mana sudah lemah, kepedulian orang-orang beriman tidak ada sesama iman, sesama muslimnya, ya rusak. Maka kalau punya masalah dalam kehidupan, kita yakin bahwa setiap masalah itu datangnya dari Allah, betul nggak Pak? Sakit yang Ahmad Zikri derita sekarang datangnya dari Allah. Kemiskinan yang datang pada kita datangnya dari Allah. Penderitaan, kesusahan, masalah, ujian yang menderita datangnya dari Allah. Belasan tahun sakit, ya datang dari Allah. Usaha yang dilakukan bangkrut datang dari Allah. Bukan karena yang lain, datang dari Allah. Nggak usah nyalakan orang lain. Ini tidak, kalau dagangan nggak laku, lihat dagangan tetangga sebelah laku, sama-sama dagang es. Sudah mulai Pak pikirannya prasangka buruk ke Allah. Jangan-jangan kita disantet, jangan-jangan dagangan kita diguna-guna. Kan begitu sering terjadi di Pulau Jawa, di Bogor jamaah sering curhat begitu Pak. Kalau di sini mungkin insya Allah enggak. Curhat, Ustaz, dagangan saya kok kenapa hari ini kok sepi? Sebulan ini kok sepi. Saya nemuin di depan warung saya itu ketemu terus ada rambut lah, ada kain putih lah dan sebagainya. Padahal Allah lagi nguji Pak keyakinannya. Jangan mengaitkan sesuatu dalam hal perkara ibadah kepada yang lain selain Allah. Kan usahakan ibadah, betul nggak Pak? Kita kerja apa hukumnya? Kita bekerja buat apa? Ibadah. Ibadah itu bukan ini ibadah maudhah ini. Salat itu ibadah maudhah, puasa ibadah maudhah. Tapi kalau kita bekerja, berusaha, itu ibadah yang ikhtiar secara syariat luar maudhah. Tapi ibadah ya sesuai dengan salat, kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kalau niatnya bekerja bukan ibadah, wajar Pak, kecewa kita terus. Ya, di pekerjaan dengan teman saling sikut rebut jabatan. Kita bikin pekerjaan, udah betul, udah bagus, dia setor ke bos, marah bosnya. Karena niat kita hanya untuk dunia. Coba niat untuk ibadah, mau diapain tenang aja menghadapinya. Ya. Saya belajar tenang Pak, belajar tenang. Buka perusahaan, habis uang 1 miliar, hancur, udah dari Allah kok. Mau 100.000 sama 1 miliar sama aja. Mungkin kita 1 miliar karena kita memiliki uang lebih daripada 1 miliar. Tapi bagi mereka yang punya usaha modalnya hanya 100.000, hilang 100.000, lebih sakit hatinya, lebih tersesak batinnya. Ukurannya bukan ukuran nilai sekarang ini. Ukurannya adalah iman. Seberapa besar imanmu melepaskan dunia ini untuk Allah. Oh ini karena Allah. Udah serahkan pada Allah. Kalau memang hakku akan kembali ya kembali. Nah caranya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah. Bila masalah begitu banyak datang bertubi-tubi, persoalan tidak kunjung selesai, hati kok kenapa nggak bisa dikendalikan? Masih aja hati saya iri dengan si A, iri dengan si B, dengki dengan si C. Antara pengurus masjid saling nggak akur. Ada nggak sini Ustaz? Pengurus masjid insya Allah nggak ya? Masa pengurus masjid saling nggak akur? Sholat jamaah bareng, sapnya bareng, tapi hatinya ada sekatan. Ya keluar masjid saling nggak tersenyum. Ada apa ini sholatnya? Ada masalah sholatnya berarti. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar baik zahir ataupun batin. Batin hatinya itu nggak ada rasa benci dengan saudaranya gitu.
Walaupun dia mendengar namanya dijelek-jelekin, tenang aja ngadapinnya, Pak. Doakan saudara kita jangan sampai dia menjadi orang-orang yang memakan daging saudaranya. Jangan sampai dosa kok tertransfer nanti buat dia. Tapi kalau kita tuh seneng, kalau dibicarain orang itu paling seneng saya. Alhamdulillah dosa saya mulai berkurang. Karena dosa saya kembali pada yang ngomongin saya. Kan gitu. Tapi jangan sampai datangin dia. Masa saudara kita biarkan berlumuran dengan dosa? Jangan. Berarti ada yang salah dalam salat berarti. Salat itu membuat batin kita itu semakin lebih apa? Lebih sabar, lebih ikhlas, Pak. Ya. Makanya dalam ibadah kepada Allah dua hal yang perlu diperhatikan. Niatnya ikhlasnya untuk Allah. Dalam ibadah terutama ibadah mahdhah. Yang kedua, tauhidnya betul enggak? Jangan-jangan ibadahnya bukan untuk Allah, buat yang lain, buat dunia. Menjadi seorang imam, suaranya bagus, ya, ingin dipanggil menjadi seorang ustadz. Kami ingin dipanggil sebagai seorang mubalik, seorang kiai dan sebagainya. Niatnya berpakaian jubah seperti saya, imam dan sebagainya, seolah-olah yang paling soleh. Belum, Pak. Bisa jadi pemulung lebih mulia daripada Ahmad Zikri. Ini hanya pakaian dakwah saja.